Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Fufu Channel bersama gue Banu Rusmano dan sebelah gue ada Anwar Gedon. seperti kalian lagi nih gue. Seperti kalian tahu kalau si Anwar ini adalah anggota Kun yang lama. Anggota ibaratnya dibilang legend enggak? Anjing lu Ki. Apa-apa ngambil kesempatan ngerokok aja lo. Bangsat juga dia. Tahu. Patungan anjing. Jadi gue pengen nanya, waktu pas pertama kali lu ikut sama gue nih, berarti beranjak berkarya di Fitgram itu tuh perasaan lu seperti apa? Boleh diceritain aja sih detail-detailnya gimana? No, di sana no. Apa anjing gagas. Perasaan gue ya seneng aja sih. Yang kencang ngomongnya. Udah seneng. Kagak pakai sih, geng. Seneng. Gue seneng sih. Kayak ada kehidupan baru aja sih buat gue, yang tadinya kayak gue balik sekolah nih. Cuma kayak nongkrong. Ya kan, sama teman-teman gue yang nggak jelas. Jadi gue punya Teman-teman lu gak jelas. Iya, teman-teman gue pada nggak jelas. Pokoknya kalau diajakin nongkrong, udah nongkrong pada sibuk main HP gitu kan. Oke. Dan akhirnya gue menemukan Banu nih dan kawan-kawan lah, dengan abang-abang dan adiknya dan teman-temannya. Dia kayak bikin-bikin video dan gue diajak nih, ya kan. Ya udah, gue mau. Jadi ada kesibukan aja sih, lebih produktif aja gue. Jadi hidup gue tuh berguna, bermanfaat. Ya intinya sih. Ini gue lagi nggak pakai sih, lagi berpikir anjing. Ya lebih berguna aja sih. Sinya kepake lagi kan? Ya lebih berguna hidup gue. Jadi ada kehidupan gitu, gue jadi nggak monoton. Jadi kan enak gitu. Balik sekolah dulu ya, pada zamannya gue masih awal-awal gabung Fitgram, si Kun ini. Ya kan dulu kan namanya si Kun. Senang sih gue. Sampai akhirnya kita gue tadi udah bilang sama si Iki, persahabatan kita kuat, jadi diuji secara kuat ibaratnya. Jadi kayak misalkan kita SMA nih, dikasih soal ya sesuai dengan SMA gitu loh maksudnya. Sesuai dengan porsinya gitu. Sesuai dengan porsinya, kita bisa melewati itu walaupun jangka waktunya yang lama. Nah, perasaan lu waktu pas pertama kali kita di jalan masing-masing tuh ngelewatinnya gimana? Perasaan lu, terus ya pendapat lu lah. Satu ya. Di malam itu ya kan, malam itu besoknya kan ya gitulah. Satu nih, karena waktu itu masih mementingkan egois ya. Jadinya kan gue lebih ke emosional tanpa harus berpikir lagi gitu kan, kayak oh ya udahlah, mungkin itu emang udah jalannya gue gitu. Ya udahlah, gue terima kan. Kayak makin kesini ya emang agak sedih juga sih, kayak gue udah ngebangun apa yang udah gue bangun gitu kan, kayak kok gue harus ninggalin ini gitu. Ya cukup sedih sih. Dan pada akhirnya kayak ada kesempatan lagi sini, kayak harus gabung Nah, gitu. tadi sorry gue potong. Tadi si Ki bilang katanya kan ada kepikiran, lu kepikiran gak sih kalau kita bakal balik lagi? Ya kepikiran, cuma apa ya, tergantung Anwar. Nah, gue pengen nanya juga tuh, katanya pala lu baget banget, godan banget segitunya gitu. Maksud gue, apa yang merubah lu sampai akhirnya lu seniat ini sekarang kita berteman lagi, maksudnya kita seru-seruan lagi, kita kumpul lagi kayak gini. Apa yang bikin lo jadi seperti itu, yang tadinya lo lo lebih memilih ego, gengsi lo, males gua ibaratnya kayak gitu. Pengalaman sih, proses geng, pendewasaan. Itu yang membuat gua kayak harus kayak, lu udah dewasa, lu harus bisa berpikir gitu, kayak jangan mentingin ego lu. Ya udah, jadi kayak berteman sama siapa aja lah, nggak usah ada kayak harus milih-milih ya. Kayak udah, kalau emang gimana ya, duh, ngomongnya gue gimana ya mendeskripsikannya itu, kayak agak rumit sih, cuma kayak Anjing lah. gue lupa tadi ngomong apa ya. Ya lo bilang tadi kan maksudnya udah pendewasaan diri ya kan, udah gimana ya, ya kalau udah nemu sosok kedewasaan
pasti tahulah baiknya gimana. Baiknya ya udah ngelupain itu semua ya kan, kita balik lagi ke kita apa ya, perbaiki semuanya, jangan, kalau bisa jangan sampai kayak gitu lagi. Sebenarnya simple ya kan, simple banget kan, masalah kita simple, masalah anak kecil lah ibaratnya kayak gitu. Dan di situ juga gua dan yang lain juga sama, egonya juga ada, gengsinya juga pasti ada, semuanya pasti ada. Setiap orang walaupun lagi mood nggak mood pasti punya gengsinya. Mungkin hari itu emang udah jalannya dikasihnya seperti itu, kita di jalan masing-masing. Karena emang jujur si Anwar ini gue sayang banget sama dia dibanding yang lain ya, maksudnya bukan milih-milih kayak gitu, kayak emang asik, dia asik parah. Sampai gua kemanapun sama Fani pasti gua ajak dia, War, Caps, ayo, wah tiap malam udah bareng terus ibaratnya. Gua sampai bener-bener ya udah, yang buat gua enak buat sharing segala macam ya, yang lain juga asik. Zamannya lu pacaran ya, kayak waktu lu belum nikah nih. Pokoknya nih kalau lu mau ngeliat di situ ada Banun pasti ada Pani, ada gua sih. Entah mau kemana ya, itu pasti gua selalu diajak dan gua selalu ngikut, walaupun kayak gua nggak mau nih, tapi gua kayak ya udahlah, gua harus ikut gitu, karena emang gua bocah gabutan juga. Jadi kemana-mana ikut, karena emang gue orangnya nggak bisa diem sih, gue orangnya betean, sumpah dah. Dan dia juga yang kalau misalkan anak-anak lagi pada main game segala macam, ya dia doang teman gue yang nggak main HP. Ya kita paling berdua ngobrol kayak gitu, yang lain mah pada main HP. Paling kalau sesekali udah pada selesai main HP game segala macam baru kita ngobrol lagi. Dia doang emang udah. Kalau masalah curhat dari zaman-zamannya dia buntu soal cinta sampai sekarang apa nih? Kalau sekarang gue susah memilih sih. Sampai susah banget. Karena sebenarnya emang memilih itu gampang, tapi yang bertahan pada pilihan itu yang sulit. Nah itu dia, karena setiap pilihan pasti punya konsekuensinya. Lu bisa bertahan pada konsekuensi itu apa enggak? Bener. Setiap pilihan ada ininya. Lu bisa bertahan pada pilihan itu apa enggak? Kalau lu nggak bisa bertahan pada pilihan itu, lu akhirnya memilih lagi nggak sih? Bener gak? Bener. Ada pertanyaan apa nih? Apa ya, perasaan lu juga sekarang kita udah insya Allah fine aja bersama-sama lagi tuh gimana? Enggak. Ya semoga sih kayak kedepannya ya udahlah, nggak usah ada kayak gimana lagi ya kan, kayak kita udah sama-sama dewasa gitu. Kalau ada apa-apa ya udahlah, lebih baik kayak ngobrol aja gitu, nggak usah harus gede gengsi, harus memikirkan egonya masing-masing gitu kan. Halo tante, apa kabar? You're right. Tante Amer 2 Biratu. Calvi Comelo. Anjir, pada zamannya gua masih muda sih itu. Yoi. Iya benar. Gue mau nanya nih, gue juga mau nanya nih. Oke, itu yang gue tunggu, maksudnya dari tadi yang lain juga gue todong buat nanya. Apa aja, tanyain aja. Insya Allah gue bisa gue jawab. Kayak ya perasaan lu gimana nih kan, ketika emang kita bener-bener lagi di ujung perpisahan ya, kayak kok bisa sih ini harus kayak bubar gitu, walaupun bukan bubar ya, kayak harus pecah gitu. Pertama bakal gue jawab, gue nggak nyangka. Itu gue nggak nyangka, gue nggak pernah sampai kepikiran seperti itu, karena kita bener-bener parah sih, kompak parah sih. Kalau bisa dibilang kompak parah. Lo anjing sekalian, lo kontol sekalian. Tapi kenapa saat itu kontol itu, maksudnya kata kasar itu dijadiin masalah buat kita. Gue nggak ngerti lagi kenapa. Gak nyang 4 menit. Baru 4 menit. Oh, sisa 4. Karena gue jawaban pertama gue adalah gak nyangka. Jawaban kedua gue adalah gue berusaha buat ya survive sama gue coba buat ikhlas. Karena ada yang bilang ya, ada yang datang, ada yang pergi, ada yang ini, ada yang pergi. Cuma gue percaya suatu saat nanti bakalan ketemu lagi atau bisa bareng lagi walaupun dengan cara apapun. Tapi alhamdulillahnya dengan cara seperti ini kayak gitu. Emang gini, ini ada pepatah kayak mengatakan kayak ketika emang lu ingin melampaui batas itu lu terkadang harus pasrah sih men. Sesuatu itu nggak harus dipaksakan. Toh kalau emang dia jadi milik lu,
itu pasti bakalan kembali, dan buktinya kita kembali, men. Itu dia. Bisa dipakai dipotong buat TikTok nih. Sama tadi gue juga udah bilang sama Iki yang mempersatukan kita, memecahkan kita itu semuanya waktu war, bukan egois sebenarnya. Ini hanya masalah waktu. Masalah waktu benar. Iya. Toh kalau misalkan seminggu kita baru pecah, gue ajak balikan, misalkan gengsi gue hilang nih, tiba-tiba gue ngajak balikan segala macam. Jujur di situ juga gue ya gengsi, kayak ya kesel ada lah pasti. Kok begini kayak gitu, kenapa bisa begitu, kok bisa separah ini kayak gitu, kesel sama. Bisa ke kontrol. Ya udahlah bodo amat, gue bisa kok gitu loh. Gue selalu ya udahlah gue bisa kok, karena buat gue teman yang tidak menguntungkan untuk apa sih kayak gitu. Karena ini ada potongan buat TikTok lagi nih. Emang gitu, terkadang kita punya keinginan, tapi kenyataan punya keadaan, men. Itu terlalu baku sekali. Terlalu baku sekali itu. Susah. Parah. Karena sesuatu yang dipaksakan emang tidak akan bisa. Sumpah. Kalau kita waktu itu nggak pecah juga kayaknya nggak gini sih. Benar-benar. Iya benar-benar. Emang udah takdirnya, bukan nasibnya. Iya, balik lagi tuh ke konsep lagi aja ya gitu. Iya. Tapi dijawab sama waktu itu, takdir itu cuma 2. Apa tuh? Meninggal sama hari kiamat. Iya. Nah itu takdir. Kalau kaya segala macam sakit itu nasib lah. Tapi gini, Takdir tuh yang emang udah pakem bakal terjadi. kematian ya, kita ngomongin kan takdir Ini kematian. kebanyakan coy. Kalau ngomong itu ntar di luar frame aja. Iya. Kita bahas kita aja. Lantas kalau orang yang bunuh kalau orang yang bunuh diri itu takdir atau bukan? Bukan. Benar sih. Udah itu ntar Itu dijawab di kolom komentar ya. Tadi jawab. Karena kan tadi gue bilang takdir itu udah yang pakem, yang meninggal segala macam itu kan. Nah, kan nasib itu berarti dia bisa merubah nasib. Gue bisa mati kapan aja dengan bunuh diri gitu kan? Iya. Berarti kematian itu takdir ya. Iyalah. Karena emang ya udah takdirnya dia mati dengan cara bunuh diri. Udah masa dikuliah. iya. Masih nerus. Tapi kepikiran lo itu bakalan gabung lagi tuh dari kapan? Apa baru-baru ini aja apa? Dia satu hari gua ajak ngobrol langsung oke sih. Iya sih. Iya. Karena Berarti gini, mungkin emang lo nunggu timing karena nunggu timing sama nunggu di ayoin juga kali. iya, karena emang gini sih. Mungkin waktu gue mikir kayak ini bisa balik lagi apa enggak ya, karena masih gengsi ya untuk bertanya-tanya gitu kan. Atau kayak misalkan kayak gue nanya ke lu takutnya gue kepedean ataupun sebaliknya gitu, Mas. Ya mungkin memang ini takdir kita ya emang dipertemukan lagi gitu. Kalau gue sih nggak jauh-jauh, gue masih bisa kumpul lagi aja. Gue udah seneng segala macam dan bersyukur banget alhamdulillahnya kalau kalian gabung lagi, berarti kayak gitu. Dengan tanggung jawab yang Iya. balik lagi dah. Iya, kayak tadi sekali lagi kayak intinya gue juga masih bersyukur banget sih ya, dari gue dan kalian pun kayak masih saling menerima gitu. Jadi nggak kayak mikirnya gimana gitu kan. Ya udah emang udah jalannya gitu kan. Itu sih gue sangat berterima kasih sih, karena masih kayak ya gue masih nerima lu masih nerima gue, intinya kita kayak masih sama-sama diterima gitu. Itu gue sangat berterima kasih juga sih pada Allah Subhanahu Wa Taala sih. Orang yang sangat-sangat berdosa masih bisa ditempatkan di tempat yang terbaik, War. Asik gila. Ucapan kedua TikTok sih kayak. Dan terakhir Oke, terima kasih. Apa? Udah terakhir ya, doanya ya. Harapan gue ya untuk ke depan ya. Harapan gue untuk kedepannya sih semoga kita masih bisa bareng-bareng lagi sih. Mau keadaan itu sukses ataupun senang ataupun enggak, intinya kita masih kayak bersama. Mau ini lanjut atau tidak gitu ya, intinya kita masih tetap bisa bersama sih. Yuk, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.